Pada masa Wali Kota Ridwan Kamil, masif dibangun taman-taman di berbagai sudut di Kota Bandung yang kemudian disebut dengan taman tematik yang nama dan fungsinya disesuaikan. Namun pada masa Wali Kota Muhammad Farhan saat ini direncanakan nama sejumlah taman ini akan diubah. Lalu seberapa penting pengubahan nama pada situasi dan juga kondisi saat ini? Pemerintah Kota Bandung berencana akan mengubah nama sejumlah taman yang ada di Kota Kembang. Salah satunya adalah Taman Superhero yang kerap menjadi ruang terbuka publik bermain keluarga. Taman ini direncanakan akan berubah menjadi Taman Bengawan. Hal ini disesuaikan dengan toponimi atau lokasi dari salah satu ruang terbuka ini yang berada di Jalan Bengawan. Taman lain yang akan diubah namanya adalah Taman Pet Park hingga Taman Musik Sentrum yang berlokasi di pusat kota. Rencana pemerintah mengubah nama sejumlah taman tematik ini ditanggapi beragam oleh masyarakat Kota Bandung. Kalau penting atau nggak penting mungkin saya pribadi nganggapnya sih nggak terlalu penting ya. Kalau dari nama, hanya nama, tapi kalau misalkan dari ada perubahan nama, terus ada tambahan fasilitas, misalkan di tamannya ada mungkin ada tambahan-tambahan taman baru misalkan, itu mungkin lebih bagus sih. Optimalkan dulu fasilitasnya, kalau nama-nama kayaknya nanti aja deh gitu. Pokoknya kan udah terkenal namanya itu ya udah itu gitu. Total akan ada 16 taman yang akan berubah nama. Saat ini prosesnya sudah dalam tahap pengkajian yang dilakukan oleh sejumlah ahli. Sedikitnya ditargetkan hingga akhir tahun, 5 taman sudah berganti nama dan akan terus dilakukan secara bertahap. Adapun anggaran akan berasal dari lintas sektor yang hingga kini masih dalam pembahasan. Ada beberapa alasan mengapa penggantian nama ini penting dilakukan. Beberapa taman di kami kan saya pikir aktivitasnya sudah sangat tidak relevan juga, seperti taman fitness kan tidak dipakai taman fitness juga. Jadi itu yang saya pikir yang sangat mendasar. Jadi ke depan mungkin kita akan memilih nama-nama taman itu lebih universal lah, seperti itu. Mewakili dari sisi topografi, budaya, masyarakat, sama sejarah histori daerah sekitar, seperti itu. Pengamat kebijakan publik Universitas Padjadjaran menilai rencana ini dapat diterima sebab Kota Bandung merupakan kota jasa yang dituntut untuk terus berinovasi. Tetapi Pemkot Bandung diminta bersikap realistis terhadap kondisi keuangan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Urgensinya itu perlu ya, tapi di satu sisi kita harus realistis tadi ya, karena kan tadi urgensinya itu karena kita kota jasa itu perlu rebranding terus gitu ya. Bahkan kan kalau kita melihat Paris, kota-kota jasa itu kan dia selalu menawarkan hal yang berbeda ya ekspektasinya. Seoul misalnya, Korea gitu kan, dia selalu menawarkan, apalagi Bandung gitu kan, yang ditawarkan oleh Pak Wali Kota betul, tapi kan tadi harus realistis dengan anggarannya. Nah, menurut Yogi, anggaran yang dapat digunakan tidak hanya berasal dari APBD, namun dana CSR hingga dana yang berasal dari BUMD bisa dimanfaatkan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.